Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Di Marzio, Inter Milan hanya akan lepas Bisek jika ada tawaran besar. Masa depan Jan Bisek kembali jadi sorotan. Bek asal Jerman itu dikaitkan dengan sejumlah klub Eropa setelah tampil impresif dalam beberapa kesempatan bersama Inter Milan, namun belum mendapatkan menit bermain reguler di bawah asuhan Christian Cifu. Menurut laporan terbaru dari pakar transfer ternama, Gianluca Di Marzio kepada Wetfreunde via FC Inter News, Inter tidak berencana melepas Bisek pada bursa transfer Januari tahun 2026, kecuali ada tawaran yang benar-benar besar. Saya tidak bisa membayangkan Bisek pergi pada Januari, ujar Di Marzio. Inter menilainya sangat tinggi, harga yang diminta jika ada klub yang ingin merekrutnya adalah setidaknya 35-40 juta euro, angka yang tidak akan dikeluarkan Eintracht Frankfurt di tengah musim. Crystal Palace juga disebut sebagai dua klub yang memantau situasi Bisek. Klub asal Inggris itu bahkan disebut bisa melakukan langkah konkret di Januari mendatang, jika Marc Guehi hengkang. Namun, Di Marzio menegaskan bahwa Inter tidak menempatkan Bisek dalam daftar jual. Sang pemain masih dianggap bagian dari proyek jangka panjang Nerazzurri. Crystal Palace mungkin akan mencoba menggantikan Guehi jika dia pergi, lanjut Di Marzio. Inter belum menyerah pada Manu Kone, saga transfer bisa hidup lagi di musim panas nanti. Inter Milan tampaknya belum mau menutup lembaran soal Manu Kone, gelandang Roma yang kini menjadi pilar penting di bawah asuhan Gianpiero Gasperini itu, masih berada di radar klub Nerazzurri untuk bursa transfer musim panas 2026 mendatang. Inter memang telah mencoba merekrut Kone pada musim panas lalu. Sang pemain sendiri sempat memberi kode halus bahwa ia tertarik untuk menyeberang ke Giuseppe Meazza. Namun, kesepakatan itu tak pernah terjadi karena Roma menolak untuk bernegosiasi. Saat itu Gasperini menilai Kone sebagai bagian tak tergantikan dari proyek barunya di ibu kota Italia. Kini, situasinya bisa berubah. Menurut laporan Corriere dello Sport, Roma berpotensi terpaksa menjual beberapa aset penting jika gagal lolos ke Liga Champions musim depan. Selain itu, kebutuhan klub untuk menyeimbangkan neraca keuangan dan memenuhi regulasi Financial Fair Play UEFA bisa memaksa mereka melepas satu atau dua bintang besar, dan Kone termasuk yang paling bernilai tinggi. Menurut laporan yang sama, harga Kone dipatok sekitar 55 juta euro, jumlah yang tidak kecil, namun masih dalam jangkauan Inter Milan, terutama jika mereka berhasil menjual satu atau dua pemain musim panas nanti. Bek incaran Inter Milan, Marc Guehi pastikan tak perpanjang kontrak di Crystal Palace. Marc Guehi, kapten muda dan pilar utama pertahanan Crystal Palace, memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada Juni tahun 2026. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh pelatih Oliver Glasner, yang menyebut bahwa sang pemain telah mengungkapkan niat untuk mencari tantangan baru di luar Inggris. Marc sudah berbicara dengan kami, ia ingin menjajal pengalaman berbeda setelah 2026, kami menghormati keputusannya, ujar Glasner dalam konferensi pers. Dengan demikian, Guehi dipastikan akan pergi secara gratis, membuka peluang besar bagi banyak klub elit Eropa untuk memburunya, termasuk Inter Milan. Tak lama setelah pernyataan Glasner, jurnalis transfer kenamaan Fabrizio Romano turut menegaskan bahwa keputusan Guehi bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Tidak ada negosiasi baru, Guehi akan meninggalkan Crystal Palace pada 2026 sebagai agen bebas, tulis Romano di akun media sosialnya. Bagi Crystal Palace, kehilangan sang kapten jelas menjadi pukulan berat, mengingat Guehi bukan hanya andalan di lapangan, tetapi juga simbol kestabilan klub selama beberapa musim terakhir. Pembelian Boni terbukti tepat, investasi 25 juta euro Inter Milan kini terbayar. Ketika Inter Milan menggelontorkan lebih dari 25 juta euro termasuk bonus untuk merekrut Ange Yohan Boni dari Parma, sebagian fans sempat bertanya-tanya,
apakah pemain muda ini benar-benar layak untuk harga sebesar itu? Kini, hanya beberapa bulan setelah kedatangannya, jawaban itu sudah sangat jelas. Ya, Bony adalah investasi yang sangat tepat. Transfer Bony bukan hasil keputusan mendadak. Menurut berbagai laporan di Italia, Christian Cifu sudah lama menginginkan sang penyerang muda. Ia menganggap Bony sebagai pemain dengan profil ideal untuk masa depan Inter Milan, berkat kombinasi fisik kuat, kecepatan, dan kemampuan bermain dalam sistem dua penyerang. Pihak klub juga sudah memiliki kesepakatan personal dengan Bony jauh sebelum negosiasi final terjadi. Sang pemain asal Prancis itu selalu memprioritaskan Inter Milan, dibanding tawaran lain dan tak pernah berpaling ke klub lain. Romano Ausilio tolak Al Hilal demi Inter, fokus penuh ke proyek 2026. Direktur olahraga Inter Milan, Piero Ausilio jadi sorotan setelah kabar keterkaitannya dengan klub Arab, Al Hilal, mencuat ke publik. Namun, menurut laporan terbaru dari pakar transfer ternama Fabrizio Romano melalui kanal YouTube-nya, sang direktur memilih bertahan di Milano, dan menatap masa depan Inter dengan komitmen penuh. Dari yang saya ketahui, Al Hilal telah melakukan beberapa pendekatan kepada Ausilio dalam beberapa bulan terakhir, mereka bahkan kembali mencoba 2 minggu lalu, namun tidak ada kesepakatan yang mendekati final. Saat ini, Ausilio benar-benar fokus total pada Inter, ujar Romano. Meski mendapat godaan besar dari Timur Tengah, Ausilio menatap ke depan dengan penuh ambisi. Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa sang direktur sudah mulai menyusun peta proyek Inter hingga 2026, oleh karena itu, Ausilio sedang menggodok masa depan Inter dan menatap musim panas 2026, penebusan Akanji sedang direncanakan, bek lain juga sedang dipertimbangkan, dan Inter sedang mengincar beberapa pemain, kiper juga sedang dibahas. Meskipun Al Hilal bersikeras, situasi tetap tidak berubah. Calhanoglu tegaskan kesetiaan, saya selalu jadi pemain Inter Milan. Hakan Calhanoglu kembali membuktikan dirinya sebagai jantung permainan Inter Milan, di bawah asuhan Christian Cifu. Setelah melewati musim panas yang penuh spekulasi dan musim lalu yang sulit, sang gelandang andalan kini tampil solid dan kembali menjadi figur vital di lini tengah Nerazzurri. Menurut laporan dari Corriere dello Sport via FC Internews, Calhanoglu menjawab keraguan terkait komitmen dan kondisi fisiknya, dengan performa konsisten sejak awal musim. Selain aspek fisik, ada juga pertanyaan tentang hubungan Calhanoglu dengan Inter setelah rumor tentang kemungkinan hengkang, dan ketegangan dengan Lautaro. Namun, performa impresifnya belakangan ini menjadi tanda nyata rekonsiliasi. Selama bursa transfer musim panas lalu, nama Calhanoglu santer dikaitkan dengan kepulangan ke Turki bersama Galatasaray, namun transfer itu tak pernah terwujud. Kini, pemain berusia 31 tahun itu menegaskan kembali kesetiaannya kepada Inter. Dalam wawancara usai kemenangan Turki atas Georgia, Calhanoglu menepis semua spekulasi, tidak ada yang terjadi pada musim panas, saya selalu menjadi pemain Inter dan bahagia di sini, tidak pernah ada yang berubah. Saya akan selalu memberikan yang terbaik untuk klub ini. Ex-Inter, Di Biagio puji Pio Esposito, perpaduan antara Toni dan Vieri. Mantan gelandang Inter Milan, Luigi Di Biagio, memberikan pujian luar biasa kepada striker muda Francesco Pio Esposito, yang kini mulai mencuri perhatian di bawah asuhan Christian Cifu. Dalam wawancaranya bersama Libero, dikutip melalui FC Internews, Di Biagio menyebut Pio sebagai pemain dengan mentalitas matang dan karakter luar biasa, bahkan menyamakannya dengan dua legenda Italia, yakni Luca Toni dan Christian Vieri. Saya mengenalnya sejak di tim U15, dan saya bisa memastikan bahwa dia adalah anak yang tidak pernah menunjukkan sikap buruk, ujar Di Biagio. Semua orang di Inter percaya padanya. Bagi saya, dia adalah perpaduan antara Toni dan Vieri, dan keduanya tidak bermain untuk Inter di usia 20 seperti Pio sekarang. Pujian itu bukan tanpa alasan,
Pio Esposito dikenal memiliki kepribadian dewasa meski masih berusia muda. Ia menembus skuad utama Inter Milan pada musim panas lalu dan langsung beradaptasi dengan cepat dalam sistem 3-5-2 racikan Cifu. Tidak ada risiko dia menjadi besar kepala. Dia hanya memikirkan sepak bola, tambah Di Biagio. Zanetti bangga pada Lautaro. Dia teladan untuk Inter dan kebanggaan bagi kami, orang Argentina. Legenda hidup Inter Milan, Javier Zanetti, kembali menegaskan rasa bangganya terhadap Lautaro Martinez dan ikatan kuat antara para pemain Argentina dengan klub Nerazzurri. Dalam wawancara eksklusif dengan El Grafico, sang wakil presiden Inter itu berbicara panjang lebar tentang perannya di manajemen, warisan Argentina di klub, serta rasa haru yang ia rasakan saat bertemu Messi dan Lautaro di Piala Dunia Qatar. Ketika ditanya tentang dua striker Argentina yang meninggalkan jejak mendalam di Inter, yakni Diego Milito dan Lautaro Martinez, Zanetti tak ragu memuji keduanya dengan penuh rasa hormat. Diego Milito adalah penyerang yang sangat cerdas. Semua orang ingat tahun saat kami memenangkan treble. Dia bukan hanya penting karena gol-golnya, tapi juga karena pengorbanannya untuk tim, kata Zanetti dengan nada penuh nostalgia. Kondo soroti jadwal padat Inter Milan, Cifu yang paling dibebani oleh kalender gila Serie A. Serie A musim ini belum berjalan separuh jalan, namun Inter Milan sudah harus menghadapi ujian fisik dan mental yang luar biasa. Jadwal padat, laga besar beruntun, dan tekanan di Liga Champions membuat pelatih Christian Cifu menjadi salah satu figur yang paling disiksa oleh kalender kompetisi. Hal ini diungkapkan oleh jurnalis senior Paolo Kondo melalui kolomnya di Corriere della Sera, yang menyoroti betapa beratnya rentetan pertandingan yang harus dijalani sang pelatih muda bersama Nerazzurri. Ambil contoh Cifu, mungkin dia yang paling dihantam oleh jadwal, tulis Kondo, seperti dikutip dari FC Inter 1908, menurut Kondo, kalender Serie A dan kompetisi Liga Champions musim ini benar-benar kejam bagi klub-klub besar, terutama bagi tim yang berjuang di berbagai ajang seperti Inter Milan. Cifu dan pasukannya harus melewati 3 laga tandang berat dalam waktu hanya 8 hari, yakni kontra Roma, Union SG, Liga Champions, dan Napoli, tim yang berada di puncak klasemen. Hasil AS Roma versus Inter Milan, La Beneamata menang, puncak klasemen Serie A sangat panas. Inter Milan tandang ke markas AS Roma pada pekan ke-7 Serie A musim ini, Minggu dini hari. Pada duel yang dimainkan di Stadion Olimpico itu, La Beneamata menang dengan skor 1-0 atas sang tuan rumah. Gol cepat yang dicetak Ange Yohan Boni pada menit ke-6, menjadi pembeda sekaligus memastikan 3 poin penting bagi La Beneamata. Gol tunggal tersebut berawal dari umpan akurat Nicolo Barella yang disambut dengan tenang oleh Boni. Penyerang muda asal Prancis itu kemudian menggiring bola ke kotak penalti sebelum menaklukkan kiper Roma, Miles Villar, dengan penyelesaian akhir yang klinis. Statistik menunjukkan laga berjalan relatif seimbang di babak pertama. Roma membukukan expected goals, XG, sebesar 0,28, sedikit di bawah Inter yang mencatat 0,34. Meski demikian, Giallorossi hanya mampu 4 kali menyentuh bola di area penalti lawan.